Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini podcast Bicara Iptek kedatangan tamu yang sangat istimewa, Hmm. yaitu Profesor Dr. Ing, Ya, engineer ya, engineer. Ya. Misra Gosen ya, Mistri. Gosan, Mistri. Mistri Gosan ya, Iya, IPU ASEAN Engineering dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia ya, tepatnya di jurusan Teknik Kimia betul. Universitas Indonesia. Ya, salah. Tema yang akan diangkat kali ini memang sangat penting ya. Bagaimana menjadikan penelitian itu yang menyenangkan Pak ya. Yang Ya. menyenangkan dan membumi. Hmm. Ini tidak mudah, tapi kalau kita sudah dapat kuncinya, saya pikir kita akan bersemangat dalam melakukan penelitian ya. Nah ini contohnya itu di UI lah yang sudah dibangun oleh Pak Misri Gosan ya. Dan mungkin sebelum kita lanjut, mungkin singkat Pak ya. Biodata Bapak S1, S2, S3-nya gitu. Nanti Ya. yang lainnya kita bisa Siap. Siap. explore ya. Ya. Silakan Pak. Ya, Tapi kita salaman dulu nih. Oh, Belum salaman terima soalnya. kasih Pak. Saya panggilnya Pak Sadli ya berarti ya. Saya Pak Sadli. Sadli. Ya. Baik, terima kasih Pak Sadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya S1 di dulu namanya Teknik Gas Petrokimia UI. Waktu itu angkatan 87. Oh 87 ya. 87. Lalu saya mengambil S2 dan S3 lebih banyak ke bidang bioreaktor ya, bioenvironmental engineering. Iya iya. Ke arah spesialisasinya memang ke bioreaktor untuk mengolah limbah industri yang waktu itu memang saya inginnya ke arah gas petrokimianya, ke arah minyak gitu ya. Tapi bioreaktornya gitu ya. S2 di New Zealand, di Massey University di kota. Nyaman di situ tuh, di Sangat pinggir nyaman, coastal itu ya. betul Pak, itu kota yang indah Iya sekali. New Zealand itu paling diimpikan orang ya. Iya, dan kebetulan profesor saya juga sangat baik lah ya, dan menawari saya S2 S3 juga. Cuma saya waktu itu pengen pulang dan pengen cari negeri yang lain. Oh gitu. Kebetulan dari kecil pengen sekali ke Jepang atau Jerman gitu, dan alhamdulillah dapat ke Jerman di S3 di Technical University of Dresden. Oh di Dresden. Di Dresden. Oh itu daerah ya, agak ini ya. Di utara timur. Utara timur ya. Timur dekat Polandia. Iya dekat Poland ya. Dekat Hungaria, Polandia ke arah sana ya. Ya, dan sejak itu pulang tahun 2004 pulang ke Indonesia dan sampai hari ini masih di UI. Jadi doktornya 2004. 2004 ya. Pulang dari Jerman. Iya. 2004 itu membawa doktor engineering. Dokter engineer ya dulu. Doktor Ing ya, ada Ing-nya di situ ya. Dokter engineer ya. Dokter Ing itu dokter engineer. Kalau Jerman itu ada dokter Rernat misalnya. Kalau teknik, kalau Rernat itu science ya. Ya, science MIPA. MIPA ya. Kalau dulu rektor UI itu rerum publikum gitu ya. Pokoknya kalau sudah lulus dari Jerman, ya kita sudah tidak usah tanya-tanya lagi karena sudah tahu lah kalau Jerman kan. Amin. Iya. Iya Pak, Pak Prof ya. Panggilnya Misri aja. Iya Prof Misri nggak apa-apa. Jadi penelitian kan itu memang sesuatu yang mesti ada passion juga sebenarnya kan seperti itu. Bisa terjangkau namun memang memerlukan perjuangan juga ya. Bagaimana infrastruktur, ekosistemnya segala macam gitu ya. Untuk kita melakukan penelitian yang baik gitu ya. Nah untuk kondisi saat ini kira-kira di Indonesia itu bagaimana Pak? Yang untuk penelitian itu solusi-solusi yang Bapak bisa menyampaikan supaya bisa terjangkau gitu ya. Ya seperti itu. Mungkin saya mulai dari yang saya alami dulu ya. Ya. Ketika saya memulai menjadi dosen dan peneliti, kebetulan sebenarnya lebih banyak ingin jadi penelitinya sih waktu ditawari jadi dosen di UI itu. Oh gitu. Karena kebetulan waktu itu skripsi saya itu dibiayai oleh Pertamina gitu ya, research grant waktu itu. Dan sejak saat itu hingga hari ini hibah-hibah itu tidak putus lah gitu ya, di setiap tahun dapat hibah lah berapa. Nah waktu itu saya ingin menjadi peneliti dan saya melihat sebenarnya ini satu dunia yang cukup menarik ya. Masih ibarat tuh lahannya masih terbuka luas di Indonesia dan mulai banyak orang menyirami lah kira-kira gitu. Jadi waktu itu memang saya tidak terlalu berpikir ingin cepat kaya waktu itu gitu ya. Ya memang kalau mau jadi cepat kaya jangan ke situ dulu ya. Waktu itu orang tua juga menasehati seperti itu. Jangan. Tapi saya ngelihat sebenarnya lumayan kok gitu ya. Dan hal yang paling menyenangkan kalau menurut saya itu
kalau lihat dari passion ya gitu ya, menjadi peneliti itu orang yang paling bebas, merdeka gitu Iya, sebenarnya. Dia betul. mau ngapain aja, it's all about you gitu kan. Kita jati diri kita ya di situ gitu. Kita mau yang paling utama adalah kita harus jujur kan itu ya. Itu yang paling menyenangkan sebenarnya. Kita bisa jujur dengan diri sendiri, kita mau ngapain aja. Dan kebetulan dosen UI lagi gitu ya. Saya Dosen ngerasa ya, iya. itu statusnya menurut saya sangat sangat menyenangkan Iya, gitu ya. betul. Dosen itu dan peneliti menurut saya itu menyenangkan sekali. Nah, kalau sekarang sebenarnya dibandingkan dengan dulu waktu saya memulai itu memang sekarang jauh lebih banyak hibah-hibah itu jauh lebih banyak, dan tidak hanya nasional sebenarnya, internasional juga hibah juga sangat terbuka. Eh, yang membatasi diri kita hanya kreativitas kita sebenarnya gitu dan kesungguhan kita kira-kira gitu. Kalau lihat dari itu sebenarnya cukup cukup lumayan, cukup subur lah sebenarnya kalau kita lihat. Hanya saja barangkali belum sehebat di luar negeri gitu ya. Makanya masih banyak yang nggak pulang, brain drain itu masih Ya, banyak gitu ya. Itu masih banyak. Saya kira sebenarnya buat Indonesia lumayan loh gitu ya. lumayan ya. Lumayan dibanding dulu ya, Iya. dibanding dulu gitu. Terkait yang Bapak jelaskan tadi itu, saya belum belum tanya juga profesornya kapan, Pak? Saya 2013. 2013 dalam usia eh berapa ya? 45 ya, pas. pemuda sekali kan Pas itu. 45. Sebenarnya paling muda bukan saya sih, Tapi ada yang muda, Ada, tapi itu di bawah 50 kan berarti. Jadi iya 45 ya, ya. Waktu itu 45 ya. terhitung muda lah waktu itu ya. Artinya Jarang saat itu. sebelum itu kan prosesnya itu kan punya internasional jurnal, punya ini kan poinnya akhirnya bisa guru Ya. besar ya. Eh, Alhamdulillah usia ya, seperti itu Pak ya. Jadi Alhamdulillah. maksudnya kalau kita lihat kondisi saat ini di Indonesia ya, oke lah di Indonesia secara umum, tapi UI secara khusus ya. Iya, iya, iya. Kondisi penelitian itu bagaimana Pak Ya, di tanah air kita ini? ya. eh Kalau saya mungkin gambarannya sederhana aja, dibuat supaya lebih sederhana ya. Ibarat orkestra gitu ya. Iya. Yang paling enak itu kan dengar musik itu yang orkestrasinya indah, Iya. alat-alatnya bagus, komposisinya juga bagus, lagunya bagus, penyanyinya bagus, semuanya bagus. Kita belum sampai ke sana. Kalau sebuah penelitian atau yang hebat-hebat tuh masih sulit lah kita ya. Tapi sudah banyak mulai pemain-pemain band, atau kalau dulu bahkan main gitar sendiri kira-kira gitu ya. Iya. Sendiri-sendiri gitu. Nah, artinya peneliti itu bekerja sendirian, soliter, dan tidak ada yang memperhatikan, orang ngamen juga nggak ngasih duit kira-kira gitu ya. Iya, iya. Kira-kira peneliti dulu kayak gitulah. Sekarang nih lumayan lah, main band atau apa gitu masih bisa lah. Itu kita bersama-sama. Walaupun belum orkestranya seperti Dwiki Darmawan gitu ya. Iya, iya. Belum seperti itulah gitu. Tapi kita masih perlu banyak. Saya melihat pertama DRN kita, Dewan Riset Nasional kita Kan sudah hilang, sekarang BRIN. itu salah satu penyebab besarnya. Iya. Oh itu penyebab. Kalau menurut saya DRN itu seharusnya powerful ya. Iya, Dia iya, adalah iya. dirijen. Kita Iya, perlu iya, iya. dirijen yang menentukan. Sebab kalau tidak, orang main musik sendiri-sendiri. Saya ambil contoh musik karena saya waktu kecil senang main musik ya. Jadi kalau kita main bahkan piano sekalipun yang kelihatannya sudah sangat bagus gitu ya. Begitu kita coba main sama gitar, yang mana nih yang sumbang gitu. Orang lain main gitar, kita main piano, jangan-jangan pianonya yang harus ditala gitu ya. Bukan gitarnya udah bener bisa jadi. Tapi nah, kita seperti itu Pak. Kalau kita riset itu kayaknya asik sendiri gitu. Tapi begitu kita coba ke industri atau kita coba tantang dengan teman-teman di luar negeri, dan loh kita ini masih nggak beres nih, ada yang nggak beres gitu. Oh iya. Nah, iya. jadi kalau saya pikir justru peran pemerintah atau industri barangkali itu harusnya adalah menjadi dirijen yang bagus, pemimpin orkestra yang bagus. Sehingga kalau toh ada orang yang cuma bisa main suling tit gitu, itu jadi indah keseluruhannya ketika dia digabungkan dengan yang lain. Sekarang ini kan kasihan gitu ya, banyak orang beriset itu sendiri-sendiri. Dan bahkan banyak pengulangan, duda dananya kecil, Diulang-ulang lagi ya. diulang di berbagai tempat gitu ya. Jadi nggak maksimal juga. Berarti koordinasinya kurang itu. Sangat kurang Pak. Udah gitu kita juga hibah kita yang multi years itu masih sangat terbatas. Kalau dari angka aja deh ya, kalau boleh nih saya mau bicara angka ya. Indonesia kan sekitar di bawah 8 miliar dolar
gitu ya, itu sekitar 0,2 sampai 0,3% dari PDB. Itu pun questionable. Untuk apa nih Iya, iya, iya. alokasinya? Yang ideal itu memang di atas 2%. Jadi 10 kali lipat dari sekarang harusnya. Memang kita dengan Singapura nggak jauh sih. Singapura cuma 10 loh Pak. 10 juta dolar. Iya, iya. Tapi PDB-nya kan, tapi kan jumlah manusianya juga Tidak besar. besar Nah gitu. pembaginya jadi lebih sedikit kalau Singapura, sehingga dia per penelitinya dapatnya lebih besar. Plus Singapura itu kita lihat yang Singapura itu betul-betul mengarahkan gitu. Kalau kita lihat Korea misalnya dulu ya. Korea itu di tahun-tahun 90-an itu atau akhir 80 lah ya. Itu kan tangan besi betul. Dirijennya itu tangan besi Iya. gitu. Bilang, "Kamu harus meneliti ini. Saya mau negara meneliti A, B, C, D. Siapa yang mau riset ya ngumpul di situ gitu." Nah, kita kan nggak ada kayak gitu. Harusnya DRN kan. Tadi DRN dulu nggak punya tangan, akhirnya bubar. Iya. DRN itu nggak punya tangan ke bawah gitu. Sekarang udah nggak ada DRN-nya, palanya udah nggak ada, tangannya dari dulu udah nggak ada. Sekarang Iya. palanya juga udah nggak ada gitu. Jadi jalan sendiri-sendiri gitu ibaratnya gitu. Jadi ini bagian dari permasalahan utama ya Ya. yang terjadi di negara kita ya. Walaupun sebenarnya strategi misalnya triple helix ya, itu udah mulai kan LPDP dengan RISPRO-nya Iya. gitu ya. Sudah mulai, tapi secara masif belum. BPDP misalnya gitu kan. BPDP dan LPDP kalau menurut saya dua lembaga yang cukup besar di Indonesia yang dan kebetulan saya dapat dua-duanya gitu ya. Iya. Dapat dua-duanya. Cukup bisa leading lah. Dia mulai menyusun partitur dan walaupun orkestrasinya sudah mulai sekali-kali lagu-lagu yang itu sudah mulai terbentuk gitu ya. Ada kok beberapa contoh yang bagus tuh ada gitu. Iya, jadi sebenarnya itu tadi bagaimana kita meningkatkan apa ya daya tarik ya Iya. riset dan inovasi kita Iya, gitu. betul. Saya berharap dengan Dan itu adanya yang menyenangkan. BRIN bisa sebagai ini kan yang orkestrasinya gitu kan memerankan Harusnya. perguruan tinggi segala macam. Tapi ya itu tadi saya mungkin karena masih muda ya. Ya, BRIN Dan masih mudah-mudahan baru lah. dalam apa perjalanan ke depan ini ya BRIN dan yang Kemenristek apa Saintek kan ada juga Iya, itu. iya. Nah ini mudah-mudahan bisa bersinergi itu dengan Iya. perguruan tinggi segala macam kan. Betul, dan sebenarnya kata kuncinya itu tadi sinergi dan kolaborasi sebenarnya. Kalau saya ngelihat sih yang menyenangkan dari riset itu ketika kita berkolaborasi justru. Ketika saya balik lagi ya, contoh kalau kita main musik ya. Kalau kita main musik sendirian oke lah, menikmati diri sendiri. Tapi begitu orang lain dengar, orang lain merasa senang, kan kita juga senang ya, enjoy gitu ya. Oh, siapa sih orang lain kalau di dunia penelitian tuh? Ya industri atau orang yang memakai gitu kan. Itu. Ya kalau menurut Pak Prof ya kita lihat dari permasalahan kan sudah jelas, kita sudah tahu ya memang harus kita cari solusinya ya. Iya betul. Sudah banyak ini. Mungkin ada strategi yang salah juga kali karena terlalu banyak tumpang tindih misalnya, jadi semuanya saling ini. Tapi kan overlap, ya. Kalau Bapak pernah sekolah di luar negeri kan, mungkin kalau kita melihat perkembangan lingkungan strategis ya dari global misalnya kan, bisa nggak Bapak kasih contoh negara mana yang bisa jadikan model, mungkin Jerman kali ya, bagaimana research and development di sana itu bisa berjalan sehingga hasilnya itu bisa menaikkan pendapatan negara kan. Betul. Kan begitu kan, bikin ini terus jual ke Indonesia gitu kan. Nah itu gimana kira-kira Bapak melihat lingkungan strategis yang di global itu? Ya, menarik Pak, menarik sekali. Kebetulan saya waktu di Jerman itu jadi ketua, kami menyebutnya presiden, President of Indonesian Science Technology Community lah, ISTEC tuh, saya lupa. Oh ISTEC, Bapak ISTEC dulu? Iya, ketua ISTEC Eropa saya dulu. Iya, panjangannya saya apa juga lupa ikut juga saya, ISTEC, iya betul. Science and Technology apa itu? Iya. Europe Chapter waktu itu saya, untuk Europe Chapter saya jadi presidennya. Saya kebetulan kami waktu itu bersama teman-teman ya, angkatan saya itu ada banyak lah, saya nggak usah sebutin namanya, beberapa nama gitu. Kita bikin perbandingan tuh. Nah rupanya Jerman, Jepang itu agak mirip tuh. Oh gitu. Mereka itu pertama saya bicara sistem bagaimana mereka mengelola dana ya. Jadi mereka itu memang mengelola dana clear sekali. Pemerintah itu punya melalui BMBF ya, Kemenristek Dikti lah. Iya, BMBF ya. Saya kira Jepang agak mirip. Saya nggak berani bicara Jepang, takut nanti salah gitu. Tapi kira-kira Jerman dan Jepang itu agak mirip. Polanya mereka punya lembaga yang dimana di situ pemerintah dan industriawan besar berkumpul. Kalau Jepang Max, ada Max dan MITI ya. MITI dua-duanya ya, dua-duanya itu. Nah, Max ya. Nah, iya betul. Sampai sekarang Max juga ngeluarin beasiswa banyak. Ada, betul, iya. betul untuk industri. Nah,
Lalu mereka ini menentukan semacam DRN lah, mereka ini bikin semacam DRN. Mereka menentukan bidang-bidang apa yang mau dikembangkan, lalu mereka taruh dana di situ besar dan mereka bagi menjadi dua besar, yang basic science dan applied. Basic science, Max Planck. Science teknologi ya. Ada Fraunhofer Institute. Science engineering ya. Betul. Lalu ada satu lagi, saya agak lupa itu namanya. Itu boleh secara global. Jadi mereka penelitiannya lebih ke arah global, mau makro mau mikro, lebih ini. Nah di Jerman tuh Max Planck aja dan Fraunhofer Institute itu terbagi-bagi di berbagai daerah, ada di daerah-daerah. Oh banyak itunya ya. Betul. Mereka punya apa namanya, kekhususan atau fokus-fokus riset yang sudah clear gitu. Daerah ini apa, daerah ini apa. Nanti saya cerita Cina barangkali sedikit ya, tapi lihat Jerman dulu. Nah, di mana peran kampus? Kampus itu justru dia akan melamar atau mempropose, mengajukan riset bersama dengan lembaga-lembaga ini atau sendiri juga bisa, tapi mengikuti arahan dari ya sudah ada BMBF kebijakan itu ya. Iya, kebijakan BMBF itu, Bundesministerium für Forschung itu Bildung und Forschung itu dia sudah ada kebijakan, ikutin itu, dan mereka bisa gabung langsung dengan institut-institut yang jumlahnya banyak sebenarnya, tapi secara garis besar Max Planck sama Fraunhofer itulah yang leading gitu ya. Yang lainnya ada banyak lagi. Nah, ke bawahnya sebenarnya juga, karena ini BMBF juga dengan Kementerian Pendidikan, mereka sudah bagi betul itu Pak. Mereka bagi betul, jadi mulai kalau kita lihat Jerman itu 70% tuh anak tidak di SMA tapi SMK. SMK ya. SMK justru. Karena sebenarnya lapangan pekerjaan itu akan dipenuhi oleh SMK dan Politeknik. 70% atau mungkin Politeknik jumlahnya lebih kecil, mungkin 50% atau 70%. Karena orang lebih banyak kerja, tidak perlu Politeknik gitu. Kalau dia mau lebih ahli lagi dia ke Politeknik. Sementara yang mau mengembangkan riset, mau jadi dosen peneliti, itu larinya di SMA dan universitas. Jumlahnya kecil gitu. Karena memang yang dibutuh otak itu lebih kecil daripada badan seluruhan kan, secara keseluruhan kira-kira begitu. Bukan berarti otak lebih hebat, tapi otak itu memang dibutuhkan sedikit aja gitu ya untuk alokasi ininya. Nah, saya lihat tuh Indonesia agak rancu nih kalau saya lihat nih. Dulu sebenarnya bagus ya, sudah ada BPPT, LIPI kan. Ada link and match juga ada kan. LIPI kan ke arah science-nya, BPT ke arah applied-nya gitu. Ya, harapannya dengan adanya BRIN, kalau kita husnuzonnya gitu ya, berpikir positifnya, mestinya dirijennya lebih bagus lagi dong gitu ya. Dan lebih efisien gitu mestinya. Tapi kita belum lihat itu terjadi saat ini gitu ya. Jadi kalau ngelihat itu Korea lebih keras ya. Mereka tangan besi betul-betul di awal memimpin, dan mereka punya musuh kuat gitu kan, Jepang gitu kan. Nah, kalau Singapura bisa kita lihat juga dia sangat fokus pada beberapa bidang gitu ya. Dan saya kira dengan keterbatasan dana yang kita sangat khawatirkan di Indonesia kan cuma 8 juta dolar sekitar itu ya. Itu pun kita ragu mau dibagi kemana saja, itu kan peruntukannya untuk gaji jangan-jangan sebagian gitu kan. Nah, kita mestinya lebih sangat bukan irit ya, fokus gitu ya, mau kemana nih gitu, mana yang mau dikembangkan, kira-kira gitu harusnya. Ya, jadi itu Bapak sampaikan, memang kita kompleks ya Indonesia itu. Kompleks apa ya? Saya pikir dari atasnya memang penjabarannya itu memang tidak tuntas. Sering berganti-ganti kan. Ya. Dulu Menristek strap kepala BPPT, terus dipisah. Terus sekarang ada BRIN, ada ini. Kayaknya apa ya? Tidak mau belajar dari apa yang sudah ada ya. Kalau dia dulu dilakukan dengan baik ya, saya pikir udah selesai kita. Iya kan? Kita sudah maju 50, mundur lagi 50 gara-gara terjadi perubahan-perubahan itu yang saya pikir juga memang terlalu banyak dianunya oleh politik ya. Kan seperti itu. Jadi menurut saya Pak, kondisi yang Bapak harapkan seperti apa kira-kira supaya kita paling minimal bisa setara dengan dunia yang di luar itu. Ya. Kemudian Korea kita lihat perkembangannya luar biasa kan, Jepang apa segala macam itu, Jerman. Ya. Kita itu kondisinya diharapkan seperti apa sih Pak terkait dengan riset itu and development itu? Saya ngeliat gini, pertama saya nggak masalah lah mau ganti-ganti kebijakan asal itu didasari oleh
kajian yang sangat serius. Iya, iya, itu maksudnya itu. Iya. Permasalahannya kita ini tidak pernah disajikan nih. Kenapa misalnya disatukan jadi BRIN misalnya. Ya. Kajian itu tidak pernah dikeluarkan dan tidak pernah diuji gitu ya. Bahkan setelah jadi BRIN pun kita tidak pernah disajikan ini loh yang diharapkan dulu niatnya begini sekarang sudah tercapai sampai mana gitu, sehingga mau diteruskan atau tidak misalnya gitu kan. Iya. Itu yang menurut saya hilang. Tidak hanya di BRIN loh Pak, di pendidikan juga seperti itu. Iya, sama. Diubah sistem dan segala, kita nggak pernah disajikan nih apa sih landasannya gitu. Kadang-kadang kajiannya apa, kebijakannya nanti apa juga gitu, beda lain lagi gitu. Nah, jadi saya rasa pertama yang ke depan adalah yuk sama-sama lah kita berpikir dengan dana yang sangat terbatas. Sebenarnya bisa kok kalau kita fokus gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya kajilah dengan baik gitu ya. Mau kemana, putuskan. Kami ini orang-orang kampus nurut kok sebenarnya gitu ya. Asal ada pemimpin gitu ya. Kita mau nyanyikan lagu Manuk Dadali misalnya gitu. Ayo sama-sama nyiapin lagu Manuk Dadali, kira-kira gitu ya. Ayo kita misalnya kira-kira kasarnya atau bahasa ilmiah kita mau meneliti tentang biomasa diturunkan menjadi produk-produk energi dan kimia dasar atau kimia menengah. Maka nelitilah itu, ini dananya sekian. Nah, jadi fokus itu harus kajian pertama. Kedua, fokusnya harus clear, kebutuhan negara kita karena dana kita terbatas. Ketiga, kita pakai yuk triple and pentahelixnya gitu ya. Terutama pentahelix lah kalau saya pikir. Karena gini, pertama kalau triple itu kan ABG ya, Academic, Business, dan Government, itu jelas. Kita udah mulai tahun-tahun 90-an link and match tadi Bapak juga bilang. Tapi kan berubah lagi malah kan? ditangkap menterinya gitu. Yang seperti itu. Jadi udahlah. Kalau saya pikir emang harus ke sana gitu. Apalagi kalau kita bisa libatkan media dan masyarakat dan media, maka itu bisa menjadi pentahelix. Dan itu sebenarnya kalau kami yang beberapa peneliti yang saya sih merasa enjoy banget ya ketika kita mencoba melakukan pentahelix itu sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman industri yang kita dulunya sama-sama mahasiswa apa segala macam itu mulai memahami diri kita kan. Oh, ini fokus nih. Terus ini bisa dipakai. Dan alhamdulillah saya lihat beberapa teman-teman di LPDP, di BPDP, terus juga yang didanai ini, mereka sebenarnya sudah melibatkan ini. Dan ini bisa dipakai nih model-model yang dibangun oleh BPDP dan LPDP. Asal dirijennya harus kuat. Kalau saya ngeliat yang dirijennya paling kuat itu BPDP. LPDP menurut saya masih lebih loose ya. Masih bisa kita lebih bebas gitu. Mau nyanyi lagu apa aja bebas. Kalau BPDP ini arahnya udah clear dia. Dan saya pikir model-model seperti itu bisa dipakai kok gitu ya. We are not starting from the scratch gitu. Udah ada nih teman-teman yang nyoba dan berhasil. Kalau kita lihat pamerannya BPDP tiap tahun itu sangat-sangat menarik Pak. Ada yang bikin helm dari tandan kosong sawit gitu kan. Ada yang bikin buat menyelesaikan masalah perumahan, yaitu bikin komposit gitu. Ada yang bikin plastik dan macam-macam, ada yang bikin makanan dan ya mulai dari edit value-nya rendah sampai edit value-nya tinggi. Nah, ya untuk menentukan edit value ini kan nggak bisa peneliti semata gitu. Menurut saya harus ada kebijakan yang ini kan. Betul, apalagi mendorong TKT-nya naik, misalnya tingkat kesiapan teknologi itu naik. Itu saya kira kebijakan dan infrastruktur itu harus dibuat. Bisa kok kalau kita mau gitu ya. Dan teman-teman udah membuktikan. Dan kalau saya sih ngerasa enjoy-nya itu ketika ada industri yang datang gitu bilang, saya mau pakai nih hasil kamu nih gitu. Karena saya udah lihat nih pasarnya. Itu kebahagiaan yang luar biasa buat saya gitu ya. Itu kebahagiaan ya, luar biasa. Pak Prof. Misri sampaikan ini itu kan sebenarnya idealnya seperti itu Pak ya. Iya. Dan kalau kita lihat itu ada namanya tahapan itu kan, mungkin Bapak udah tahu ya. Iya. RDEP, Research Development Engineering Operational. Iya. Jadi RD itu ya mungkin di perguruan tinggi ya, Research Development kan di lembaga riset. Kemudian ada operasional itu kan yang di lembaga operasional ya. Dan menurut saya memang setiap R&D yang mau dimulai itu memang sudah harus bermitra dengan industri. Betul. Artinya dikerjakan ini jadi industri itu paham kan bahwa ini mau menghasilkan apa ini, kita butuhkan apa di industri. Jadi pas operasional dengan industri bisa langsung dipakai gitu kan. Sebenarnya kalau
kita bicara mulai dari applied science, iya harus seperti itu. Saya 100% setuju. Iya, maksudnya itu Iya, urutannya kan. Tapi kan, kalau bicara sains, boleh juga loh Pak. Sains itu kalau kita uangnya tidak terbatas, seperti Jerman, sama itu kan dulu tidak Jerman, terbatas ya. Jepang itu dulu mereka membolehkan di bagian sains nih, whatever you will do, as long as you will push the boundary of the knowledge gitu. Tapi buat kita barangkali nggak bisa. Agak Kita sulit, harus arahkan dulu. Ya kalau MIPA, artinya gini, MIPA itu jangan teman-teman di MIPA itu tolong dong jangan melulu diarahkan untuk ke industri. Kasihan mereka gitu kan. Mereka justru harus di-push publikasi. Tapi barangkali dikasih gang aja. Lu jalannya di sini dong publikasinya. Gitu ya. Jalannya di daerah kira-kira ke arah pangan atau obat gitu ya. Ya kita butuhkan obat ini. Ya, kamu larinya di situ. Tapi jangan mikirin duit dulu, jangan mikirin balik modal apa enggak, jangan mikir. Tapi gangnya udah jelas gitu. Jangan dibebasin juga, nanti mereka bingung juga mau kemana gitu. Akhirnya riset for the sake of research, jadi nggak jelas gitu. Tapi mereka memang tidak dekat dengan industri. Iya. Kalau basic science. Basic science Tapi kan maka itu saya bilang tadi seharusnya menata dari mulai pendidikannya juga harus ditata gitu ya. Sekarang kita punya Menteri Dikbud Riset Teknologi. Saya pikir udah bagus itu ya. Harapan saya artinya, cukup besar. Harapan kita besar ini kementerian sekarang ini bisa itu tadi sebagai dirijen ya. Iya, kan dirijen gitu. Ya, betul. Nah, dirijen ada perguruan tingginya kan Dikti kan di situ. Orkestrasinya Sains Teknya ada, kementerian lembaga riset yang lain-lain kan, kita ada BRIN juga kan seperti itu. Ya. Jadi saya pikir harusnya itu kebijakannya sudah keluar itu, bisa diikuti. Ke depan mudah-mudahan lebih baik ya kalau saya lihat. Jadi kita ada kebijakan, dari kebijakan itu turun dibuat strategi kan. Asal jangan politiknya lebih kuat gitu. Ya itu maksudnya begitu. Kebijakan sudah ada strateginya kan, misalnya pengembangan SDM-nya, ekosistem inovasinya. Kemudian alat utamanya ya, alat-alat operasional utamanya harus dilengkapi, segala macam gitu, sehingga peneliti itu, periset itu enak gitu karena punya fasilitas untuk lab yang canggih-canggih. Main di situ gitu. Main di situ, saya pikir itu yang paling terbaik gitu. Satu hal lagi Pak, menyatukan energi. Artinya orang seperti saya yang bekerja di satu bidang itu bisa dong dikontakkan dengan yang lain. Ini nggak mudah nih gitu. Artinya membuka diri. Nah itu mungkin perannya kebijakan ya. Jadi kebijakan itu mendorong orang untuk bekerja sama. Kalau tadi caranya Jerman adalah dikasih kucuran di sini, siapa yang mau kerja sama disatukan. Gitu. Artinya pemerintahnya paham kan. Kita nggak perlu beli alat. Jadi alatnya ada di sana. Kalau kita mungkin sebenarnya BRIN sudah melakukan itu. Betul. Jadi kepala BRIN waktu beberapa episode lalu dia menyatakan bahwa kami tidak izinkan setiap pusat beli alat seperti dulu, banyak mangkrak. Betul. Jadi kami pusatkan itu alat-alatnya itu membeli yang banyak gitu ya, yang harganya mahal. Itu nanti dipakai bersama bisa. Perguruan tinggi pun bisa pakai di situ. Jadi resource sharing lah ya. Resource sharingnya itu ya. Seperti itu. Jadi luar biasa itu ya, seperti itu ya. Seharusnya. Nah, kembali itu kalau ke UI bagaimana, kita ambil contoh lah. UI kan sudah termasuk terbesar ya. Ya. Bagaimana Pak di situ ekosistemnya, kemudian SDM-nya, kemudian alat utamanya, alat operasional utamanya, kira-kira bisa dijadikan contoh gitu untuk yang lain gitu ya? Saya kira banyak hal yang bisa dijadikan contoh di UI. Artinya UI itu sudah mengintegrasikan ya dengan dulu sudah sejak tahun 2007 atau 2000 sudah terbentuk Science and Technopark gitu sebenarnya. Oh ada? Sudah ada sebetulnya, walaupun waktu itu masih rintisan ya. Belum banyak yang paham juga, tapi kebetulan waktu itu saya terlibat. Artinya mulai dari penelitian itu kita sudah punya pakemnya. Kalau di UI itu sudah punya pakem. Mana riset-riset yang mau dikembangkan. Saya kira beberapa perguruan tinggi besar juga seperti itu ya di Indonesia. Lalu didorong untuk ke arah publikasi, didorong patennya, didorong licensingnya, HKI-nya itu, itu dibantu betul. Karena justru kelemahan para peneliti ini kan masuk ke dalam lembah kematian. Iya kan? Tidak hanya di Indonesia loh. Di Jepang itu paling tinggi angkanya setahu saya 10% dari penelitian yang digunakan untuk industri. That's fine gitu ya. Nah Indonesia setahu saya masih di bawah 1%, setahu saya. Yang berhasil ke industri jauh lah. Itu pun angkanya naik turun gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih memang perlu model-model yang ini yang ada di misalnya di UI itu, misalnya saya ngerasakan diri nih Pak, berhadapan dengan industri,
licensing ini kan perlu pengacara tuh. Nah, Iya, disediakan oleh UI gitu kan. Terus juga begitu kita didorong terus, bahkan setelah kita berhubungan dengan industri itu dipantau oleh UI sejauh mana misalnya, dan laporan itu harus ada. UI sangat memudahkan, misalnya tidak mengutamakan royaltinya, tapi mengutamakan ini didorong untuk masuk ke pasar. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya selain publikasi tentunya ya, UI memberikan insentif banyak mengenai publikasi, dan saya kira nggak salah gitu ya. Publikasi itu kita perlu karena ada grafik yang sangat jelas dari tahun ke tahun. Saya lihat negara-negara itu nyaris 45 derajat tuh berhubungan antara jumlah publikasi dengan level PDB-nya gitu ya. Itu ada garis yang tegak 45 derajat gitu ya. Dan rata-rata negara-negara itu mostly itu di sekitar garis itu. Kita hanya ada beberapa pencilan ya, seperti Saudi, Liechtenstein itu pencilan dia berapapun publikasinya nggak terlalu tinggi, tapi kekayaannya tinggi gitu kan. Tapi itu pencilan gitu. Secara umum itu ada berhubungan. Karena publikasi tentunya publikasi yang terarah gitu ya. Publikasi yang terarah dengan kebutuhan negara tersebut. Mungkin yang dijelaskan ini bagaimana caranya kita meningkatkan kesejahteraan seorang periset ya. Itu kan perlu itu. Jadi ada apresiasi dari kita ya. Karena periset itu kan jarang tampil, tapi kita mesti apresiasi apa. Kan sudah ada aturan kan sebenarnya. Betul. Kalau dia punya haki atau punya paten kan ada royalti kan. Betul. Itu sudah ada aturannya, undang-undangnya sudah keluar. Betul. Tinggal kita laksanakan dengan baik. Dan ada contoh baik dari salah satu institusi ya. Itu punya paten, diurus paten bersama industri, kemudian royaltinya diberikan kepada inventor ya. Kemudian industri itu beli lisensinya. Betul. Jadi jalan Pak, nggak masalah itu. Jadi memang industri itu harus tumbuh. Dan tidak mungkin peneliti itu berhadapan langsung dengan industri. Ya betul itu. Tidak semua orang bisa gitu ya. Karena ada dua hal. Pertama positioning. Positioning peneliti itu ya bagaimanapun lebih lemah gitu dibandingkan industri. Dia punya uang, punya segala macam lah ya, punya infrastrukturnya. Kedua, peneliti dengan industri itu bicara masalah nanti setelah mau dipakai mau kemana nih gitu kan. Itu kan berarti harus dia tidak hanya sebenarnya ketika saya meneliti kan saya bawa nama UI gitu kan. Nah itu ketika kita posisi lemah itu nanti UI akan rugi sebenarnya. Oleh sebab itu UI harus berperan misalnya. UI harus berperan. Institusinya kan. Harus berperan. Gitu. Institusinya berhadapan dengan industri kan itu kan bisa sendiri. Kuat gitu. Betul. Tapi didukung oleh penelitinya kan di situ. Di situ di Indonesia belum banyak Pak. Kampus-kampus punya seperti itu belum banyak. Nah itu harus dianu memang Pak. Karena undang-undangnya sudah keluar itu ya, royalti juga segala macam. Artinya seorang peneliti itu memang bukan jadi juru bicara kan. Tapi institusinya itu karena royalti itu kan dibagi kan. Ada jangan dia dibiarkan institusinya. berhadapan sendirian gitu. Saya pikir itu harus dijalankan memang. Kalau enggak nanti waduh kasihan. Kita berharap itu para peneliti itu dengan hasil karyanya itu membawa pulang sesuatu kan. Dan pada hakikatnya sebenarnya win-win solution kok. Kalau buat tiga pihak ya, buat kami sebagai peneliti kami win. Kami merasa tenang, merasa dijaga oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga merasa dihormati institusinya. Industri juga merasa aman dong. Dijamin oleh kampus gitu kan. Bahwa ini bukan si Misri yang berhadapan, tapi Misri mewakili UI gitu. Jadi saya kira proses ini harus terjadi. Ini win-win solution kok. Bukan sekedar menambah birokrasi, tidak. Memang harus. Dan ini menyenangkan. Efisiensi gitu. juga kan biar berjalan dengan baik kan seperti itu. Kita juga menghadapi itu nggak was-was gitu ya. Itu kan wajar. Nanti kita dikadalin nih gitu. Wah kan nggak ada perasaan begitu gitu kira-kira. Karena dijaga sama kampus gitu kan. Jadi saya pikir memang saat ini memang kita harus bergerak lebih cepat ya karena sudah terbentuk kementerian yang bisa sebagai pengambil kebijakan kan. Ada lagi itu. Pak, ada satu asosiasi inventor Indonesia. Ada asosiasi sekarang mulai juga. Berdiri. Sudah berapa tahun terakhir ini. Itu bisa ikut serta kan berpartisipasi kan. Bagaimana caranya gitu ya. Saya dibidik oleh mereka dan saya dibantu sekali oleh mereka itu untuk mendorong. Jadi mereka bilang gini, Pak Misri risetnya ini nggak bisa industri kecil nih. Ini harus industri kimia besar. Maka kami ikut bantu ya untuk menangani, carikan investornya, ada investor besarnya, ada investor kecil yang mau nyoba-nyoba gitu kan. Jadi kan jangan sampai nanti diambil oleh asing gitu kan. Jadi sebenarnya iklim ini sudah mulai
Di Indonesia sudah mulai. Dan itu yang saya anggap sebenarnya we are toward the right track gitu ya. Kelihatannya sih begitu gitu kalau saya tinggal Iya. tinggal kitanya mau serius nggak nih, yang para penelitinya juga, pemerintahnya juga jangan terlalu banyak Iya. ke politikingnya gitu ya di situ, jangan ikut campur terlalu banyak lah, tapi kebijakan tuh memang betul-betul untuk masa Untuk depan kemajuan bangsa. bangsa kan Betul, sebenarnya kan seperti itu. harusnya begitu. Kita ambil contoh kayak luar itu kan, dia memproduksi sendiri, dia bangga dengan produk Betul, betul. sendiri, kemandirian bangsa kan seperti Iya, itu. iya. Itu terkait dengan bagaimanapun juga kan itu kan ujungnya itu kan SDM yang handal. Betul, betul. Kira-kira menurut Pak Prof Misri ini SDM kita itu bagaimana sih posisinya sekarang? Karena di perguruan tinggi itu kan masuk, selesai keluar. Ya, Dia mau kerja di mana, ya. di industri, mau kerja di kementerian apa. Nah itu bagaimana kira-kira dari sisi SDM? Dari sisi kuantitatif saya tidak punya angka ya. Saya tidak punya angka, tapi saya pernah mendengar angka doktor kita cukup besar. Doktor kita cukup besar, walaupun tidak merata di tanah air. Saya bicara dua institusi lah ya, institusi kampus dan institusi riset non kampus lah ya gitu ya. Nah institusi riset non kampus ini kan sedikit jumlahnya. Jadi mungkin sebagian besar SDM kita doktor-doktor itu bekerja di kampus, mungkin menyambi di tempat lain gitu ya. Atau di sebagian besar doktor kita itu ya, meneliti itu kan magister ke atas lah, S1 belum lah gitu ya. Nah sebenarnya kemampuan mereka itu cukup bagus. Terbukti apa? Terbukti ketika mereka di luar negeri, ketika mereka kuliah, itu riset-riset mereka bagus-bagus. Tapi ketika mereka harus dilibatkan dalam, kalau di kampus tuh mereka, kalau di daerah terutama, kebetulan saya di lembaga akreditasi juga, jadi saya melihat seluruh Indonesia lah gitu, terutama di bidang teknik. Saya melihat itu alokasinya itu banyak ke administratif gitu ya. Pernah tuh disindir tuh kan, doktor, profesor lebih suka jabatan manajemen, administratif gitu, karena memang gajinya lebih besar di sana. Jadi memang lebih pasti lah gitu ya, lebih besar, lebih pasti dibanding dengan meneliti gitu ya. Nah ini mesti diarahkan dari sisi kapabilitas. Sebenarnya saya tidak ragu. Kapabilitas saya tidak ragu. Dari sisi kuantitas saya tidak pesimis, tapi saya tidak punya angka yang pasti gitu ya. Apakah cukup atau tidak? Saya justru lebih mendorong orkestrasinya gitu. Itu yang paling utama. Nah, karena dosen itu sangat, orkestrasi itu pengambil kebijakan sudah ada sekarang kan. Betul. Kementerian Dikti dan Saintek. Betul. Artinya itu sudah mencakup semua ini. Tapi kita kan baru mulai nih Pak. Iya, ada BRIN juga kan. Ada BRIN juga. Apakah BRIN mau berdiri sendiri atau nanti masuk ke sana gitu? Kita nggak tahu lagi nanti nih. Betul. Oh begitu. Jadi dari sisi SDM Bapak tidak ragu ya secara kuantitas. Kapabilitasnya saya tidak ragu. Banyak Bapak kalau ke daerah-daerah itu, bahkan di Maluku Utara, saya pernah main juga ke Sorong gitu ya. Itu kalau saya diskusi, ini orang punya kapabilitas. Kita kan dosen ya, ngobrol sama orang yang dokter juga gitu, kita cepat kok nangkep, oh ini orang punya kapabilitas atau dokternya main-main nih gitu kan. Ini dokter beneran nih gitu, kira-kira tinggal diarahin aja gitu. Cuma karena mereka sibuk dengan kegiatan administratif, kelihatannya Menteri Pak Satrio sangat peka nih masalahnya. Dia sangat tidak enjoy ngelihat ini gitu. Beliau paham ya. Dia paham betul gitu. Mudah-mudahan ke depan ada harapan. Kalau saya lihat sih, saya lihat kelihatannya akan diarahkan supaya tidak terlalu banyak administratif lah. Mungkin juga Pak Menteri baru ini, Pak Profesor Satrio itu kan mungkin perlu melakukan touring ya, ke mengunjungi kampus-kampus, mengunjungi lembaga riset, berdialog ya. Saya rasa beliau dari dulu sudah lakukan itu. Sekalian menyampaikan apa visi misinya gitu kan. Beliau kan mantan dirjen Pak. Iya. Kebijakannya bagaimana, mungkin lebih ini. Karena kadang-kadang orang kalau tidak mengerti apa yang ada di atas, mungkin juga dia nggak bisa ini. Saya takutnya ketika beliau sekarang sedang sibuk menata di atas, yang menurut saya memang cukup besar pekerjaannya, warisan yang lalu gitu kan, harus ditata ulang kira-kira gitu dengan perubahan-perubahan ini. Ya beliau memang betul harus diajak keliling lagi sekali. Harus gitu keliling itu tour. Betul Pak. Karena kalau enggak nanti biar nyambung ya. Banyak yang mau bantu loh Pak. Biar nyambung. Dan saya pikir kalau dia touring ke perguruan tinggi, ke lembaga riset, pasti orang akan memberikan masukan kan. Dan beliau itu sangat akan ada kerelaan untuk membantu beliau untuk membangun NKRI ya. Betul. Terkait dengan riset dan teknologi gitu kan, dan kebudayaan pendidikan tinggi gitu. Nah sekarang ini mungkin ada pertanyaan yang agak-agak di luar konteks juga ya. Bapak kan tahu bahwa pemahaman saya ya sebagai bukan ahlinya ya, profesor itu kan memang harus mengajar dan dari kampus. Betul. Gitu. Tapi di luar juga banyak yang memberikan profesor riset kan di kementerian-kementerian
yang itu ada kan Oh, profesor riset, ya. kan begitu. Padahal dia itu tidak belum tentu mengajar Ya. gitu, karena dia juga terpaku dengan waktu dia di tempat kerjanya kan. Hmm. Tapi namanya itu riset profesor gitu. Ya. Kenapa mesti ada riset profesor? Memangnya riset profesor di perguruan tinggi tidak ada riset? Kan pemikiran saya seperti itu. Jadi kalau saya itu seorang profesor itu harus dia mengajar di perguruan tinggi misalnya. Nah ini di luar bagaimana menurut Bapak? Ini Ya. pribadi aja, pandangan pribadi Ya, aja. ya. Selaku sudah guru besar kan di Ya, Universitas ya. Indonesia. Ya. Bapak bagaimana melihat ada profesor di luar yang bukan di perguruan tinggi? Ya. Itu gimana Pak kira-kira? Kita masuk ke filosofis dulu ya. Kalau di luar negeri itu terbagi dua memang Pak. Ada professorship itu ya, tentang keprofesoran, keguru besaran. Guru besar. Itu di luar negeri terbagi dua mazhab kira-kira. Mazhab yang paling besar, profesor adalah seperti Bapak bilang tadi, profesor adalah pengakuan di bidang akademik karena dia mengajar. Bahkan di beberapa negara yang agak ekstrim nih Pak, tidak mengajar di kampus pun, mengajar di SMA seperti di Inggris ya. Iya. Kalau dia sekian tahun waktunya, kalau tidak salah Anglo-Saxon itu begitu semua. Dikasih profesor gitu. Dikasih profesor. Nah, Jadi memang filosofi masa pertama ini adalah karena pengakuan sumbangsih dia di pendidikan, professorship itu. Di mazhab yang kedua itu ke arah pengakuan keahlian di bidangnya. Di bidangnya. Di sisi ekstrimnya, seseorang tidak akan pernah bisa jadi profesor sebelum dia memimpin sebuah program, sebuah project riset atau sebuah lembaga riset atau apapun yang sangat spesifik. Sehingga di negeri-negeri Eropa Barat itu berdiri lembaga-lembaga riset. Saya kira di Jepang juga kurang lebih seperti itu ya. Iya. Lembaga-lembaga riset, pimpinannya ini profesor di bawah. Jadi profesor itu tidak akan bertemu dengan profesor lain di dalam satu lembaga tersebut. Soalnya ada profesor, asosiat profesor, asisten profesor. Betul. Kan gitu. Jadi dia tidak sesama profesor, harusnya dia punya gunung sendiri gitu. Iya. Dia hanya berdiri di puncak gunung aja, di bawahnya itu. Nah, permasalahannya Indonesia mau yang mana nih? Nah, ini dari dulu menurut saya kurang jelas. Nah, ya itu yang saya maksud itu. Akhirnya bagaimana? ada yang menganggap bahwa saya kan udah ngajar sekian tahun, maka saya berhak dong profesor gitu ya. Ada lagi yang menganggap bahwa saya kan ahli di bidang ini, maka saya berhak jadi profesor riset misalnya. Nah, sebenarnya dalam kondisi seperti ini, kalau saya sih ambil titik komprominya, ya nggak apa-apa dong asal difusi teknologi terjadi. Dan difusi teknologi atau difusi sains itu terjadi kalau dia punya tangan ke lembaga pendidikan. Jadi kalau toh memang Indonesia mau ada profesor riset, berikan dia jalur ke pendidikan. Nah, istilahnya itu dia mengajar. Dia mengajar. Salah satunya ya. Sebenarnya menteri yang lalu sudah punya tuh pemikiran ke sana bahwa profesor riset juga diarahkan ke kampus juga gitu ya. Bahkan dia sebenarnya semua diarahkan ke kampus. Industri juga diarahkan ke kampus juga gitu. Tapi kebijakan di bawahnya kurang mendukung kalau saya lihat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang sekarang perlu dibangun itu juga tadi memanfaatkan resource sharing tadi. Profesor riset yang ada di BRIN atau di LIPI atau di BPPT dan sebagainya itu bisa kok sebenarnya diajak. Saya sudah memulai, teman-teman kami di UI itu sudah mulai mengundang mereka menguji, membimbing S3, S2 bersama-sama. Sebenarnya kalau itu terjadi, saya kira difusi teknologinya itu, ilmu pengetahuan difusinya akan berjalan sangat cepat. Kan sebenarnya itu yang diinginkan. Ilmu pengetahuan tidak hanya dimiliki seseorang, tapi didifusikan ke masyarakat. Kan sebenarnya itu yang diharapkan. Kembali ke kontes guru besar profesor, itu kelihatannya jadi primadona sekarang. Banyak orang yang jadi profesor gitu. Tapi walaupun tidak tepat, dia tidak gitu ya. bidang untuk industri edukasi apa. Misalnya, kenapa trennya seperti itu Pak? Memang jadi profesor itu hebat sekali ya, perasaan gitu. Kan kalau di perguruan tinggi saya yakin lah, oke lah. Tapi ini kalau bukan di luar, orang politik misalnya tidak bergelut di situ, kan ngapain untuk profesor misalnya? Ya selalu ya. Tapi disenangi untuk jadi profesor gitu. Selalu lah di masyarakat itu ada hal-hal yang menunjukkan bahwa kondisi tidak sehat gitu ya. Kayak saya kira itu kondisi tidak sehat sebenarnya. For what gitu ya. Buat apa itu semua gitu kan? Anda punya gelar itu, apa yang Anda cari gitu kan? Sebenarnya kan kita bertanya. Tapi beberapa orang yang karena tidak sehat gitu ya, membanggakan hal itu gitu. Betul, dia senang sekali gitu. Tapi memang agak susah sih Pak kalau bicara sama orang nggak sehat gitu. Kalau menurut pemikiran saya itu berarti bahwa profesor itu apa ya, mantep gitu lah. Iya, itu kita khawatirkan gitu ya jadinya ya. Guru besar jadi tidak diremehkan gitu ya. Iya. Betul Pak. Padahal kalau kita ke kampus kan banyak guru besar yang betul-betul mencurahkan waktunya ya. Ya. Ke mengajar, membimbing di lab apa segala macam.
Ya saya ingat juga kalau di Jepang itu kan profesor saya itu kalau kita ke lapangan dia malah ikut, malah dia ngukur gitu. Iya, iya, iya. Malah ngukur spektral tanaman misalnya. Dia yang turun, saya bantuin malah. Iya. Artinya Dia memang dia begini, memang bukan ahlinya mahasiswanya gitu. yang ini, tapi dia langsung. Langsung, betul, betul. Sebegitu anunya seorang guru besar ya. Ya, Itu- dia memang dihormati karena keahliannya gitu. Iya ya. dihormati itu saya itu. Tapi kan begini Pak, saya tadi analoginya sengaja orang sehat dan tidak sehat. Kan kita bisa berdebat nih seseorang sehat atau tidak sehat, tapi kata kuncinya dokter atau rumah sakit bilang dia sehat atau tidak sehat. Begitu rumah sakit bilang dia sehat, ya sudah kita bilang dia Sudah, kita sehat. ikuti karena ahlinya. Permasalahannya sekarang dalam beberapa kondisi rumah sakitnya bilang dia sehat gitu. Ya, Bapak tahu lah siapa yang saya maksud rumah Iya. sakitnya gitu. Iya, artinya bidang ilmu kedokteran kayak terkait rumah sakit ya kan Iya. sekarang juga banyak yang dibuka kan. Iya, artinya gini, Di orang beberapa yang universitas buka kedokteran. Betul. Karena mungkin kurang kali yang ahli-ahli. ya maksud saya tadi kan Bapak bilang nih orang ngaku-ngaku profesor, tapi dia sebenarnya tidak layak. Terus permasalahannya rumah sakit yang harus menentukan dia sakit atau tidak sakit, Itu juga bilang dia sehat. dia sehat, dia memang profesor gitu Nah, kan. kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi Kita udah nggak bisa berarti. ngapain. Iya, Saya bilang seperti itu. jadi institusi tempat dia menjadi profesornya itu memang sakit juga gitu ya. Kalau menurut saya jadi atau ada mungkin sebagian di pemerintah daerah, sebagian mengakui dia sebagai profesor atau di pemerintah juga mengakui dia sebagai profesor. Ya kan sakit, harusnya pemerintahnya bilang enggak, kamu bukan profesor. Harusnya kan gitu. Iya. Supaya kita bisa bilang, enggak benar tuh, berarti dia sakit gitu kan. Jadi memang apa ya? Ya tergantung dari orangnya ya sekarang. Iya, betul. Kalau memang dia perlu memang profesor, memang harus jelas gitu ya. Ya. Tidak bisa lagi bermain-main gitu karena itu kan waduh, maha guru ya. Ya, betul, dan kita bisa bilang kalau dia sakit apa enggak sakit. Orang di kampus Ya, saja di guru perguruan atau tinggi bukan ya guru dosen kan mau kita bisa mencapai itu bilang. setengah mati kan. Betul. Bagaimana dia harus Saya sih masih optimis Pak, sebagian besar tidak seperti itu. Lebih dari 95% lah, masih benar lah. Masih sehat lah Iya, masyarakat iya. kita itu. artinya ya beberapa aja itu tapi ya itu tadi justru Ya, karena kecil karena itu banyak nilai didiskusikan setitik orang ya. gitu ya. Salahnya juga kenapa Betul, diskusikan gitu hal lain yang remeh-temeh gitu Jadi ya. podcast ini penting nih Pak. Saya pikir itu Pak. Jadi Pak Prof ini kan pengalamannya kan di UI sudah keluar negeri. Jadi paling tidak banyak seperti dengan Bapak Prof ini kan yang bisa terlibat ya dalam membantu Pak Menteri Dikbud riset teknologi ya, sains teknologi ya. Kan seperti itu. Ya Karena banyak. beliau butuh masukan-masukan itu tadi ya dengan touring ya segala macam. Sehingga kita janganlah lagi maju mundur gitu loh. Ya, Sedikit-sedikit ganti kurikulum, sedikit-sedikit ganti ini. Ya. Padahal itu kan ada evaluasinya setiap 5 tahun misalnya. Jangan setiap tahun diganti gitu. Kan belum ini 5 tahun misalnya. Dan saya yakin menurut Bapak seberapa persen lah keyakinan Bapak bahwa kita akan menuju ke yang ideal tadi yang Bapak contohkan seperti negara Ya. maju itu. Kira-kira. sebenarnya banyak orang. Saya cuma mau bilang gini Pak ya. Kira-kira 2 hal nih saya mau bilang sama menteri yang sekarang. Banyak loh orang-orang yang berharap pada beliau. Jadi kalau beliau membuat kebijakan yang tepat, jangan ragu. Kita berdiri di belakang Anda semua. Kira-kira gitu ya. Banyak orang seperti kami ini yang senang riset, senang mendidik, dan juga kita bermain di luar itu juga terbiasa. Kita Iya. punya partner di luar, punya jejaring punya ya. jejaring di luar. We are on the right track gitu ya. If you have the right policy, kita berdiri di belakang Anda semua. Jadi Kira-kira kata banyak. yang utamanya itu adalah dukungan pasti besar sekali ke Iya. Bapak Menteri ya. Tapi Bapak Menteri mudah-mudahan bisa melakukan touring tadi. Iya. Karena kalau dulu pernah dilakukan mungkin orang udah lupa gitu loh. Sekarang kan paradigma baru ya. Iya. Bagaimana beliau mau kemana itu Iya. mesti disampaikan memang. Kalau enggak nanti Betul. orang nggak tahu mau ngapain gitu loh. Betul, itu tadi. Artinya nanti di Betul awal sekali. sudah langsung bekerja ini orang bingung mau ngapain Pak Menteri ini kan misalnya. Jadi memang harus touring gitu ya Iya. ke kampus-kampus, minta masukan, menyampaikan visi misinya apa, polisinya apa seperti itu ya, Iya. strateginya apa nanti dibantu sama insan-insan kampus dan lembaga penelitian kan, Betul. seperti itu Pak ya. Ya mungkin sebagai gambaran sederhana ya. Saya dulu waktu kecil seneng main musik dan sampai remaja itu pemuda lah sampai SMA itu masih awal-awal itu masih suka main band gitu ya. Karena sibuk jadi nggak ini lagi. Itu ketika kita punya dikasih tahu nanti kamu manggung ya di sini gitu. Itu kan latihannya semangat Pak. Iya. Itu yang saya gambarkan. Jadi ketika Tidak pemerintah ujuk-ujuk langsung panggung kan. Iya. Kan latihan itu jadi semangat. Disinergikan Dilihat dulu kan. orang Iya. itu semangat. Artinya gini, kalau menterinya bikin kebijakan yang pas,
Dan dia bilang nanti kalau kalian begini nanti akan manggung loh, akan disediakan fasilitas begini-begini. Kita yang di kampus-kampus Pak tanpa dilihat oleh dia itu semangatnya luar biasa. Nah itu. Itu yang saya ingin sampaikan ke Mudah-mudahan beliau itu. Pak Menteri Iya. bisa mendengar ini dan apa? Saya pikir Dan semua industri semua Nah, mendukung Pak Menteri lah. yang untuk- kedua, Pak Menteri ini yang nggak bisa dilakukan oleh kami buka industri, wawasan industri itu. Kamu nggak akan bisa maju seperti di dunia maju kalau kamu nggak balik ke kampus dan R&D. Iya betul. Karena kamu nggak akan cuma jualan yang teknologi-teknologi kampungan gitu. Tapi kalau kamu masuk ke kalian industri ini ke kampus atau ke R&D, kerjasama menanam bibit sejak awal gitu ya. Yang Bapak bilang tadi, ikut Iya. sejak awal riset Sejak itu. awal dia tahu lah apa Dia yang kita tahu lakukan gitu dikembangkan kan. dan mengontrol juga. Mm-mm. Rasanya kita seneng kok gitu ya. Artinya apa? R&D itu harus diketahui oleh pihak industri selaku Betul. operasional ya. Ya, Ini melakukan apa kalau perlu ada masukan gitu ya. Nanti kalau sudah Betul. jadi otomatis jangan sampai industri itu tidak percaya hasil R&D di Betul. riset. dan Itu bahaya itu. Kita mau kok dibilang kamu jangan Iya. ke sini ya. Tolong Iya. yang ininya diperbaiki ya. Jangan semuanya ke arah itu gitu. Tolong lebih ke arah sini. Mau kok. Nah, Saya sudah alami itu. saya gitu. pikir itu sudah mulai dijalankan tapi mesti Sudah. harus secara masif ya. Betul. Sehingga betul. industri dalam negeri juga tumbuh dengan Iya. baik gitu ya, seperti di luar ya. Saya dulu Pak waktu pulang itu neliti etanol dan bioetanol and biodiesel. Karena menurut kami di kampus itu yang paling benar dan pemerintah juga memberi isyarat itu. Tapi begitu kami presentasikan di industri, jangan ke situ dong. Yang itu tetap, tapi Nah. kamu jangan ke situ dulu. Iya. Ini Artinya udah ada oke diskusi, nih. dialog. Tambah ke sini dong. Nah. Karena di sini value editnya lebih besar dan ini pasarnya udah minta gitu. Nah. Kalau bioetanol kan Betul. pasarnya kan masih sulit gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu kalau triple helix nggak terjadi, fungsinya pemerintah adalah menjadikan triple helix itu kenyataan. Saya pikir kata Itu. kuncinya sudah jelas, kebijakan, strategi dan Betul. upaya itu harus kita jalankan Betul. dari pucuk pimpinan tertinggi sampai ke pemain ya, Betul. seperti itu. Dan itu Dan akan sangat menyenangkan. saya Pak. yakin pemain ini tidak akan terkotak-kotak lagi dengan adanya seperti itu. Dia tidak bilang lagi saya dari UI, saya dari ini, tapi saya orang Indonesia. Betul, Dari Pak. Indonesia untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia di bidang R&D, Betul. iptek ya. Dan kita punya chance, Pak. Karena alam Iya. kita begitu memberikan Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan alam kita tuh begitu hebat yang tidak dimiliki teman-teman di Eropa gitu. Iya betul. Biodiversity kita nomor 2 di dunia misal. Itu yang mesti diarahkan oleh pemerintah. Sumber daya alam kita lumayan, kebencanaan kita juga ring of fire. Betul. Dan peneliti dunia pasti ke sini untuk Di sini meneliti. semua, betul. Di ring of fire itu kan Betul. ada bencana-bencana gempa, macam-macam lah ya. Betul. Kita ini sebenarnya bisa kuat Bahan alam positioningnya. juga, Pak. Bahan alam kita Sehingga luar biasa, orang Pak. luar itu bisa bekerja sama dengan kita, Iya. menyiapkan dananya segala macam, banyak jalan ya. Banyak. Saya pikir, waduh ini menarik sekali Pak Prof ya. Jadi kalau kita ngobrol ini sampai pagi nggak selesai besok, iya kan? Karena saking Iya, iya, kita ingin iya. memajukan iptek Iya, di tanah air kan. Betul. Mungkin karena waktu terbatas, perlu ada closing statement dari Iya. Pak Prof Misri Gosan ini kira-kira terkait dengan pengembangan riset dan bagaimana kita bisa ekosistem itu nyaman gitu dan Pak. Iya. mulai dari pengambil kebijakan sampai ke bawah bisa jalan, bisa satu range sering kalau lagu ya, Ya, bisa gitu enak dengarnya. Kira-kira bagaimana Pak closing statementnya? Ada 2 hal yang saya sampaikan kepada sesama kolega maupun kalau yang senior saya nggak berpesan lah ya, tapi kepada kolega yang seumuran ataupun yang adik-adik, kita fokus dan Anda fokus pada kira-kira yang keahlian Anda dan kira-kira dibutuhkan di masyarakat terdekat atau bangsa ini. Kalau kita fokus, insya Allah kita akan menjadi ahlinya dan kita akan ketemu itu dengan orang-orang yang memang membutuhkan riset kita. Dan begitu kita ketemu dengan mereka, kita harus bisa membuka diri, jangan jaim ya, jaga image atau jangan terlalu, tapi tetap pada posisi kita, integritas kita dijaga, tapi tetap kita membuka diri untuk berkompromi mana riset yang harus dikembangkan. Nah, dengan demikian kita akan bisa bahagia tuh, dan itu saya sudah merasakan gitu ya. Saya sudah merasakan efeknya baik dari sisi yang tangible maupun intangible ya, sudah terasakan. Untuk yang kepada pemerintah, harapan kami ini tidak saya ya, tapi saya mengatakan sangat-sangat besar. Karena kami yakin hanya dengan kebijakan yang tepat, itu kita bisa ikut berpartisipasi. Kalau Anda kebijakannya tidak tepat, kami sangat sulit berpartisipasi, gitu ya. Nah, iya. Itu yang dan itu harus diketahui oleh kami semua, gitu. Bisa jadi kita akan membantu kalau kebijakan itu tepat. Kita akan membantu mencarikan resources, gitu ya, yang tepat. Dan dunia itu sekarang sangat terbuka. Jangan berpikir hanya RAPBN saja, gitu ya.
Kita bisa ambil dari crowdfunding, kita bisa ambil dari dana-dana Eropa, dana-dana Jepang, dan masih terbuka luas. Dan itu bisa sangat mendukung kebijakan pemerintah kalau itu dilakukan dengan sangat tepat. Sehingga ya harapan kami sangat besar. Tapi kalau tidak dilakukan, ya bisa pupus loh ke Kita depannya miss semua. gitu mencari-cari Miss. kan sesuatu. Kita rugi waktu luar biasa, rugi SDM, rugi banyak sekali kerugian bangsa ini. Jadi ini closing statement yang luar biasa sekali ya. Jadi untuk sesama kolega dan untuk Pak Menteri ya, kan istilahnya begitu. Ini masukan ya, masukan harapan kepada ayah gitu, gitu. Kepada pengambil kebijakan. Kepada bapak gitu. Mungkin beliau sudah pakar, sudah tahu, tapi sudah. mungkin diingatkan Butuh gitu dukungan, kan. butuh Butuh dukungan bahwa Bapak tidak sendiri, Bapak akan didukung untuk kemajuan IPTEK di tanah air. Betul. Karena kita sudah luar biasa potensinya ya. Ya, saya tahu tekanan mungkin ya di awal-awal juga besar. Ya, karena ini yang mengurus ini banyak sekali yang diurus kan. Betul. Tapi mungkin fokus ada kebijakannya apa bisa disampaikan gitu ya. Betul. Mungkin 5 tahun ke depan roadmapnya seperti apa gitu ya. Ya, Dan saya yakin kita bisa maju kok. Bisa, kita tidak kalah dengan bisa. luar. Sudah banyak bukti orang-orang kita handal. Dan kita pernah maju. Ya, yang penting bisa ada arahnya. Betul. Dan kebijakan itu yang paling penting dan dukungan ya. Betul. Anggaran bukan segala-galanya, bisa dicari di mana-mana, bukan dari APBN saja ya. Tapi anggaran luar juga banyak bisa kita ambil dengan membuat proposal kerjasama internasional kan seperti itu. Selama kebutuhannya sama, iya. pasti saya supply pikir datang. Itu Pak, apa sih mau disampaikan lagi kepada kaum milenial? Milenial ini, kan yang penting ini. Milenial itu kan ya orang yang kata dibilang ada kelemahan, tapi di sisi lain kan mereka juga punya kelebihan. Jadi Anda sadari aja lah bahwa Anda punya kelemahan, punya kelebihan, atasi kelemahannya, kelebihannya juga digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan kelebihannya digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kira-kira gitu aja. Only with this way you will survive and you will enjoy your life. Ya, gitu aja. Mantap sekali. Aduh ya Prof ya, terima kasih. Ini banyak sekali yang bisa kita ambil ya dari pengetahuan ini. Mudah-mudahan bisa ditonton ya oleh ya. Amin. Saya berharap juga mungkin Pak Menteri juga mudah-mudahan bisa nonton ini. Amin. Karena ini kan IPTEK ya terkait dengan beliau ya. Manfaatnya bukan hanya buat beliau, buat kami semua. Iya, buat semua riset juga di perguruan tinggi, lembaga riset. Ya. Ini pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali dari Pak Prof ya. Dan mungkin kita cukupkan saja Prof, nanti kita lanjut di waktu lain ya dengan tema yang lain lagi, dan mudah-mudahan Prof bisa terus bersemangat ya dalam mendidik sumber daya manusia ya di kampus. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan bisa tercapai apa yang kita bahas tadi ya. Amin. Mungkin itu saja, saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sukses podcastnya Pak. Ya.